Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan inna lil muttaqina mafaza. Wa qala aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallah 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar ila akhiril ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Wa qala aidan fi haditsin ukhra, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah BJ Bapak Haji Sudirman SH. Perasaan tadi ikut jamaah. Ustaz, mana Pak Haji di rumah? Oh, nggak lihat. Beserta seluruh anggota pimpinan, kemudian yang saya hormati DKM Masjid At-Taqwa, kemudian berikutnya juga ini ada Ustadz Fajri dari Majelis Tablik PCM BJ. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibunya ada ini, ibu-ibu? Enggak ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ada, yang seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk di hari pertama di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Ya, jadi kemarin pada saat maghrib kita masuk hari pertama di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator, maka apa yang nanti akan disampaikan ini adalah seputar ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Zulhijjah. Bagaimana tuntunan Islam dalam konteks kali ini yang disampaikan adalah hasil Munas Tarjih tahun 2014 di Palembang terkait dengan tuntunan Zulhijjah. Mulai dari amalan-amalannya yang kemudian akan dibahas terkait dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik setelahnya. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan bisa memperteguh, meneguhkan apa yang sudah menjadi pilihan kita, lalu kemudian juga memperluas wawasan kita. Bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan.
baik yang disabdakan, dicontohkan, ditetapkan dan dicita-citakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi qaulnya, apa yang menjadi fi'lnya, apa yang menjadi takrirnya, lalu kemudian apa yang menjadi hamyahnya, apa yang beliau cita-citakan. Bapak-bapak dan para jamaah rahimakumullah. Ini mohon maaf ini Pak Haji Sudirman, saya belum sempat bikin PPT. Jadi yang disampaikan begini. Dalam bentuk beberapa coretan-coretan. Mudah-mudahan kebaca sama bapak-bapak. Bapak-bapak yang belakang kecil-kecil, Pak. Apalagi yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Ini hasil munastarji bapak-bapak. Jadi terkait dengan Zulhijjah itu memang sebagaimana yang kita pahami, bulan Zulhijjah itu menjadi Ashhurul Hurum dari 4 bulan haram. Jadi bulan-bulan haram dari 4 bulan haram. Mungkin udah banyak diulang-ulang nih ya. 4 bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau dalam hadis Nabi dari Abu Bakar diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, salatsun mutawaliyatun. 3 bulannya posisinya berturut-turut. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Lalu kemudian satu lagi, bulan Rajab, disebut Rajab Mudhar, baina Jumad wa Sya'ban, di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Sebagai bulan ke-12 disebut Dzulhijjah. Jadi kalau Dzulqa'dah artinya penguasa genjatan senjata, atau Dzulqa'dah penguasa duduk-duduk. Qa'ada artinya duduk, karena orang Arab di rumahnya masing-masing, nggak ada yang keluar, nggak ada yang kemudian berperang, melakukan genjatan senjata. Menyambut Dzulhijjah juga penguasa haji. Di dalamnya itu ada tarikhut tasyri', ada sejarah pensyariatan. Ini ada ibadah haji bagi yang berangkat haji. Kemudian ada ibadah-ibadah lainnya yang dituntunkan yang tidak melaksanakan ibadah haji. Itu. Sebagai bulan ke-12, apalagi malam pertamanya, sebagaimana disebutkan di sini. Jadi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kita diperintahkan untuk beramal soleh. Jadi kalau dalam surat Al-Fajr wal Fajr wa layalin nashr, yaitu demi fajar dan malam yang 10, di sini diterangkan bahwa Ibnu Abbas yang kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir, lalu kemudian juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, itu disebutkan dimaksud 10 malam ini adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 10 pertama bulan Zulhijjah ini luar biasa, sangat mulia. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada jihad di jalan Allah. Akan tetapi yang tidak sebanding kalau ada orang berjihad lalu hartanya nggak pulang, dirinya nggak pulang. Artinya dia meninggal. Nah, syahid kalau itu ya. Nah, ini diperintahkan untuk banyak apa? Beramal soleh. Salah satunya membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Itu. Ya. Takbir, tahlil, dan tahmid. Kalau dalam bahasa kita itu istilahnya takbiran. Jadi selama ini sebenarnya kalau kita takbiran itu biasanya besoknya Idul Adha 10 Zulhijjah kita takbiran maghrib. Sebetulnya saat Zulhijjah itu sudah dituntunkan sejak hari pertama habis subuh. Nah, ini hadisnya dari apa? Ini dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri.
Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu keluar pada hari ke-10 bulan Zulhijjah kemana? Ke pasar. Yukabbirani, kemudian keduanya bertakbir. Wa yukabbirun nas, lalu kemudian orang-orang di pasar ikut bertakbir, bitakbirihima, dengan takbir keduanya. Nah, kalau dalam hadis yang di atasnya dari Ibnu Umar juga itu kan disebutkan ma min ayamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil asyri fa aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Gitu. Maka kalau kita diungkapkan maka bisa dilafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meskipun kalau pakai mic luar mah jadi rame nanti. Ya misalnya ya Masjid At-Taqwa, ini pemahaman dari mana lagi ini? Yang lain belum takbiran udah takbiran aja misalnya gitu. Ya udah nanti takbiran masing-masing di rumah ya, dilafalkan terus-menerus ya. Ya bahkan di setiap kegiatan-kegiatan kita ini banyak dilafalkan. Ya. Sampai kapan takbir ini? Sampai kapan dilafalkan? Kalau Idul Adha sampai waktu asar di hari terakhir hari tasyrik. Ya. Nanti Idul Adha tanggal 17 Juni. Ya, tanggal 17 Juni. Insya Allah kayaknya bareng ini sama pemerintah sama Kemen NU. Yang beda malah Saudinya kayaknya. Saudinya beda. Ini konsekuensi umat Islam nggak punya kalender bareng ini begini jadi. Ya. Kalau di Muhammadiyah ini lagi mendorong KHGT, kalender Hijriyah global tunggal. Di antaranya adalah menjawab persoalan antara saudara-saudara kita yang wukuf di Arafah dengan orang puasa Arafah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Selama masih belum punya kalender bersama, potensi perbedaan itu akan selalu ada. Begitu. Nah, insya Allah kalau 2025, 1446, ini Muhammadiyah sudah menggunakan kalender Hijriyah tunggal global. Jadi sudah beralih dari lokal Indonesia, beralih ke global. Gitu. Untuk menjawab persoalan-persoalan hal tersebut. Ya, jadi sampai hari tasyrik. Jadi kalau nanti Idul Adha itu tanggal 17 hari Senin, berarti hari tasyriknya itu adalah Selasa, Rabu, dan Kamis. 11, 12, 13. Di hari Kamis sampai asar berakhir itu takbir, tahlil, dan tahmid. Begitu. Kalau ini macam-macam zikir ya, Bapak. Ya. Jadi keutamaan zikrullah. Jadi ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu tanpa terikat waktu secara khusus dan aktivitas seperti ini disebut zikir juga. Ada zikir yang kemudian khusus disyariatkan seperti doa dan zikir pagi dan petang. Kita udah banyak paham nih ya. Kemudian soal zikir dan yang terikat itu takbir hari raya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Shaumu Arafah atau puasa Arafah. Udah paham ya? Puasa Arafah, puasa yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan.
Puasa Arafah punya keutamaan sebagaimana tertera dalam hadis. Ya. Su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu ya. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini saking luar biasanya hari-hari di 10 hari pertama, hari 9-nya itu menghapus dosa. Kalau kita sebut 2 tahun, as-sanatain al-madiyah wal baqiyah, yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi gimana ya? Tapi perlu diperhatikan, yang dihapus dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa dihapus dengan puasa. Dosa besar dihapus dengan bertaubat. Dan ini dosa-dosa yang terkait kita lakukan terhadap diri kita, hubungannya kepada Allah. Sedangkan dosa sesama manusia nggak bisa dihapus juga dengan puasa Arafah. Dosa sesama manusia dihapuskan dengan saling memaafkan. Gitu. Ya, jadi ini tahun yang lalu, kemudian tahun berikutnya. Ya. Dalam hadis yang lain, siyami yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiru as-sana allati qablah wa as-sana allati ba'dah. Ya, ini disebutkan, diperkuat. Wa siyamu yaumi Asyura, kemudian puasa hari Asyura. Ya, hari Asyura itu kapan, Pak? Hari Asyura kapan? Bapak diem aja ditanyain. Muharram, ya, tanggal berapa? Tanggal 10. Ya. Ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sana allati qablah, menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, ini puasa Asyura nanti jadi habis. Ini bulan 12 masuk bulan 1 bulan Muharram di tanggal 10 maka puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Lalu kemudian kalau dalam riwayat yang lain pas Nabi menyebut puasa tanggal 10 ya Muharram ini ya. Kita bahas juga sedikit ini. Beberapa sahabat lapor kepada Nabi. Ya, wahai Nabi, orang Yahudi puasa juga di tanggal 10. Ya, mereka puasa tanggal 10 dalam rangka memperingati terbebas dari kejaran Firaun. Ya, yang melewati laut apa? Laut Merah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, aku dan Nabi Musa dan aku lebih berhak pada hari itu. Ya, karena Nabi dan Rasul semuanya menjadi satu rangkaian yang sama. Yang didakwahkan adalah tauhid, yang dibawa adalah Islam. Nabi menyebut Nabi Musa dan aku lebih berhak pada hari itu. Lalu kemudian kata Nabi, kalau seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku akan puasa pada hari ke-9-nya, yang disebut dengan Tasyu'a. Jadi ada Tasyu'a dan Asyura. Nah, puasa Tasyu'a ini cita-cita Nabi, karena faktanya sampai tahun berikutnya Nabi sudah keburu wafat, belum sempat melaksanakan. Inilah kemudian tadi saya sebut di muqaddimah, sunnah itu ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah hamiyah. Ada sunnah qaul yang disabdakan, ada sunnah yang dicontohkan, ada sunnah yang tidak sabdakan Nabi tapi dilakukan sahabat, lalu Nabi bersetuju dalam bentuk takrirnya. Ada yang dicita-citakan Nabi, belum kesampaian, Nabi udah keburu wafat. Tanggal 9-nya dalam rangka membedakan dengan orang Yahudi. Itu. Bahkan dalam hadis yang lain ini disebutkan Nabi itu puasa Tis'adil Hijjah. Ya. Nabi itu puasa di bulan Zulhijjah, itu puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah.
Maka udah bisa puasa nih Pak hari ini, ya bisa puasa. Ya, saya tadi udah sahur, maka ntar saya jangan diajakin sarapan, ntar saya buka puasa. Ya, itu bisa. Tapi ya ini banyak berpuasa. Ya, namun yang jangan ditinggalkan betul-betul ya harapannya tanggal 9-nya jangan ditinggalin. Puasa Arafahnya jangan ditinggalin. Tapi sering puasa itu lebih baik. Gitu ya. Bahkan bukan cuma 9, tapi 10. Karena tanggal 10 kita Idul Adha, sholat Idul Adha, sebelum sholat Idul Adha puasa dulu. Nah, maksudnya itu puasanya pendek kalau itu. Ya. Jadi puasa dulu sebelum sholat Id, habis sholat Id kemudian berbuka. Gitu. Nah, itu 9 hari pertama. Ya. Selain itu juga ada riwayat yang lain bagi yang berkurban tidak motong. Motong apa? Motong kuku ya. Kemudian nggak motong rambut. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 apa sampai hewannya disembelih? Kalau misalnya hewannya disembelih tanggal 12 Zulhijjah, kapan motong kukunya? Sampai dipotong hewan kurbannya. Karena itu potong kuku, rambut itu berkaitan dengan kurbannya. Lalu gimana kalau seandainya ada duitnya? Karena itu kan dituntunkan sejak tanggal 1. Ada duitnya tanggal 5 Zulhijjah. Ada duitnya tanggal 5 Zulhijjah. Ya, sebelumnya belum ada duit. Gimana itu? Ya sejak tanggal 5 itu jadi dia nggak motong. Sejak dia berniat itu untuk berkurban. Karena sebelumnya belum ada duitnya. Ya, man kana lahu sa'a falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluangan dalam rezeki lalu kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini PRM BJ ada kurban juga? Masjid? Ada ya masjid. Nyembelihnya di mana? Di leher. Di mana? Di sini? Atau di mana biasanya nyembelihnya? Oh, di depan sini parkiran. Oh, iya. Nah itu, kemudian ini menjelang sholat Idnya. Ini secara umum sama sebetulnya dengan Idul Fitri kalau sholat Id. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Berhias dan memakai pakaian bagus disertai dengan menggunakan wangian. Jadi dituntunkan berpakaian rapi. Ini haditsnya diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda hibarah fi kulli id. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memakai pakaian burda. Saya belum tahu ini kayak gimana bentuknya. Tapi nampaknya ini pakaian terbaik Nabi Muhammad SAW. Bercorak buatan Yaman pada setiap Id. Maka bapak-bapak menggunakan pakaian yang terbaik yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya. Ya. Sesuai peruntukannya, sesuai untuk ibadah. Pakaian yang paling bagus, pakaian yang terbaik dipakai. Ya. Demikian juga dengan ibu-ibu sebetulnya. Tapi jangan juga yang dipakai baju buat hajatan, buat kondangan. Kalau ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak nggak apa-apa punya batik paling bagus buat sholat Id. Tapi kan kalau ibu-ibu biasanya kalau kondangan, pesta pernikahan pakainya kebaya kan? Masa kebaya dipakai buat sholat Id? Nggak cocok. Itu nggak sesuai peruntukannya. Itu. Ya. Dalam hadits lain dari Zaid bin Hasan bin Ali dari ayahnya ia mengatakan, ya, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kami pada 2 Id.
yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Annal bisa ajwada manajidu wa anna tatayyib bi ajwadi manajidu. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami untuk memakai pakaian yang terbaik dan menggunakan wangi-wangian yang terbaik yang dimiliki. Namun dipesankan kepada ibu-ibu, wangi-wangian hanya digunakan untuk dirinya tidak berbau, tidak boleh menyengat karena khawatir menimbulkan fitnah. Itu ada dalam tuntunan yang disebut dengan Adabul Mar'ah fil Islam karya Majelis Tarji tahun 70-an kalau tidak salah. Jadi ada adab-adab wanita dalam Islam. Gitu. Soal memakai pakaian ya dan juga menggunakan wangian. Wa annadhiya bi asmani manajidu. Lalu kemudian juga ini kalau di sini disebut menyembelih binatang kurban yang terbaik yang ada. Al-Baqarah an sab'ah wal jazur an asyarah. Jadi sapi untuk 7, jazur. Jazur ini disebut unta juga nih. Jadi unta itu ada yang disebut ibil, ba'ir, jazur. Ada unta jazur, untanya yang besar. Sampai berapa ini kalau unta besar? Sampai 10. Ya, bisa sampai 10 nih. Nanti beberapa ulama mengkiaskan hewan kurban yang cukup besar itu bukan 7 tapi bisa sampai 10. Misalnya sapi yang biasa dibeli presiden itu bisa sampai 10. Bisa sampai 10 orang maksudnya untuk satu ekor itu. Kalau saya pernah nonton waktu itu ada siapa? Irfan Hakim. Ya, dia motong sapi warna hitam besar sekali. Itu bisa sampai 10. Tapi kalau buat satu orang bisa nggak? Ya bisa banget. 10 aja boleh, apalagi satu. Ya, satu orang satu sapi. Di Masjid Al-Furqan, Kukusan, Juragan Sinda, ada mahasiswa UI, itu dia kurban sapi atas nama dirinya. Jadi buat dia satu sapi. Tuh. Lalu kemudian ditambahin operasional 500.000. Masya Allah, ini mahasiswa luar biasa. Kemudian ini kita udah paham ya tadi ya, tidak makan sejak fajar sampai dengan selesai Idul Adha. Ya. La yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak keluar Idul Fitri kecuali makan dulu. Wala yat'am, enggak makan yaumal adha pada saat hari adha hatta yusalli. Sampai kemudian sholatnya itu selesai. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW itu berbuka dengan apa yang ia sembelih. Ya, berbuka dengan apa yang ia sembelih. Kalau bapak kelamaan nggak? Jam berapa selesainya? Hah? Ya, jam berapa selesainya gitu. Nanti buka aja ya. Ini kita udah paham juga nih, udah banyak dibahas. Dianjurkan berangkat dengan jalan kaki, pulang melalui jalan yang berbeda. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'til 'id masyan wa yarji'u fi ghairi tariq alladhi ibtada'a fi. Jadi jalan kaki, lalu Nabi antara pergi dan pulang melalui jalan yang berbeda. Nah, Pak Haji Dirman dari sono berangkat, pulangnya lewat Arif Rahman Hakim. Jauh banget ya. Insyaallah. Nah, ini sholat Id dihadiri oleh semua umat Islam. Ya, tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, bahkan perempuan yang sedang haid saja
itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar hadir. Tapi hadir bukan ikut sholat, hadir mendengarkan khutbah, dan juga hadir dalam rangka syiar Islam, karena itu hari Id. Ya, mendengarkan pesan-pesan khatib. Ini hadisnya dari Ummu Atiyah, ya'muruna an nukhrija al-awatik wal huyat wa dawatil khudur. Ya, jadi Rasulullah SAW merintahkan kami untuk keluar. Siapa yang suruh keluar? Gadis remaja, wanita sedang datang bulan, dan wanita pingitan. Wanita pingitannya apa, Pak? Masih ada nggak sekarang wanita pingitan? Dipingit. Dipingit apa namanya? Diumpetin ya? Hah? Apa? Apa? Dikurung. Oh, dikurung mah kayak ayam jago. Kurungin. Ya, dipingit. Ya. Kalau tidak salah ini apa ya? Di NTB itu katanya sebelum nikah dipingit dulu. Nggak tahu bener kan? Saya pernah nonton itu. Ada orang NTB di sini? Ya, itu ya. Jadi dipingit, diumpetin. Sebenarnya hikmahnya banyak itu. Dipingit wanita itu. Banyak sekali. Jadi kalau dia mau nikah, dipingit, ya tujuannya ya disiapin betul mau nikah itu. Sehatannya dijaga, ya. Kalau anak sekarang mah anak muda mau nikah ngayang baik. Ngayang keluyuran baik, mau nikah keluyuran baik. Ya, fa'ammal huyat fayatazilnal musalla. Sedangkan wanita yang haid tidak memasuki lapangan tempat sholat. Ya, gitu ya. Lalu kemudian hadir menyaksikan kebahagiaan hari raya, lalu kemudian juga mendengarkan khotib. Ya, sholat Id itu dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, matahari bergeser ke barat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan Nabi SAW biasa mengakhiri sholat Idul Fitri dan mempercepat sholat Idul Adha. Begitu. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu lebih siang, lebih akhir daripada sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri lebih akhir, memberikan hikmahnya, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum zakat fitri. Gitu. Ya, karena zakatul fitri kan harus dibayarkan sebelum sholat. Kalau habis sholat dianggap sedekah biasa. Pendistribusiannya gimana, Pak? Sebelum sholat Id apa habis sholat Id? Nah, ini beberapa ulama kontemporer sekarang nih, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga zakat atau filantropi yang besar-besar. Itu kan ngumpulinnya banyak. Nah, itu ada ijtihad termasuk hasil munastarjih di Kudus. Itu menyebutkan kalau bayarnya harus sebelum salat Id, pendistribusiannya agar lebih tepat sasaran itu sampai pada tahun yang sama. Begitu. Itu ada ijtihad. Agar kemudian zakat itu benar-benar sampai kepada yang berhak. Gitu. Sedangkan sholat Idul Adha lebih awal karena apa? Karena mau menyembelih, ya. Karena mau menyembelih hewan kurban. Ini ya. Untuk tempat pelaksanaan sholat Id lebih afdol dilakukan di tanah lapang kecuali jika ada uzur seperti hujan. Wah, ini Masjid At-Taqwa. Sholat di masjid ya. Karena nggak ada lapangan ya. Iya. Kalau saya boleh nyarankan, kan udah punya parkiran nih. Boleh itu digunakan. Misalnya laki-laki di sini, ibu-ibu di dalam nggak apa-apa lah. Karena keadaan. Begitu. Nabi itu pernah sholat di masjid sekali-kalinya. Gara-gara apa? Gara-gara hujan. Selebihnya di mana? Di lapangan. Di tempat terbuka. Begitu. Kalau Muhammadiyah itu
Dulu sudah digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, salat Id di tempat terbuka di tanah lapang. Tapi baru terimplementasi di masa Kiai Haji Ibrahim, Ketua Muhammadiyah, Hafbestur Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mana di alun-alun Keraton Yogyakarta. Yang saat itu orang Muhammadiyah pertama kali sholat Id di lapangan dibilang orang gila. Karena nggak lumrah dulu. Ya. Tapi boleh nggak di masjid? Ya boleh-boleh aja. Tapi ini hanya pada keutamaan. Begitu ya. Nih, hadits Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang, ini Imam An-Nawawi ya menjelaskan syarah Muslim. Bagi orang yang menganjurkan bahwa salat Id sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini lebih afdal daripada melakukan di masjid. Inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Mekah, maka sejak masa silam salat Id selalu dilakukan di Masjidil Haram. Begitu. Kalau orang beji, kalau cerita orang-orang tua kita, orang Muhammadiyah beji, itu ceritanya kalau sholat Id di lapangan itu katanya pertama kali dilakukan di Pondok Cina apa ya? Ya daerah sana. Itu pertama kali sholat Id di lapangan itu dikasih kotoran manusia. Taruhin. Rame itu. Ya apa aja ya? Rame. Sampai datengin polisi, sholat ditonton orang gitu. Nah sekarang yang sholat di lapangan bukan cuma orang Muhammadiyah. Nah itu biasa saja sebetulnya. Ya kadang-kadang kita ketika memulai sesuatu yang baru, ya kadang-kadang mungkin dianggap aneh gitu. Padahal sesungguhnya ketika ilmunya sudah sampai, ya biasa-biasa aja. Nah kita udah paham ini pelaksanaan sholat Id 2 rakaat, tidak ada sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kecuali kalau sholatnya dilaksanakan di masjid, maka ya bukan qobliyah ba'diyah tapi tahiyatul masjid. Bi ghairi adan wa iqamatin. Jadi enggak ada adzan dan iqamah. Ya, jadi enggak ada adzan dan iqamah. Dan juga tanpa ucapan as-shalatu jami'ah. Itu. Biasanya yang ada as-shalatu jami'ah itu Nabi ngajarin sholat apa tuh biasanya? Sholat kusuf atau khusyufain, sholat gerhana, 2 gerhana itu Nabi nyebut as-sholatu jami'ah. Atau sholat istisqa, sholat meminta hujan. Ya, kita dulu ngelaksanain ya sholat minta hujan itu. Sekian banyak lama nggak hujan-hujan, akhirnya sekarang turun hujan. Nah, itu Nabi menyebut as-sholatu jami'ah. Sedangkan kalau sholat Id Nabi tidak menyebutkan atau tidak mengucapkan as-sholatu jami'ah. Tata cara sholat Id memulai dengan takbiratul ihram. Ini kita udah paham ya. Sebagaimana sholat-sholat yang lain dengan niat ikhlas karena Allah. Kalau ambil himpunan putusan tarjih 3, jadi ulama Syafi'iyah itu dalam hal niat dia berbarengan dengan amal, ya. Sedangkan jumhur Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah niat itu berbeda dengan amal. Di himpunan putusan tarjih 3 itu cenderungnya Muhammadiyah itu niat sama amal berbeda. Harapannya agar sholat itu memang betul-betul disiapkan keseriusannya, tidak langsung takbir gitu. Jadi niat itu kan kehendak yang kuat di dalam hati, itu disebut niat. Sedangkan kalau ada yang melafalkan niat, sesungguhnya itu bukan niat, akan tetapi menguatkan yang ada di dalam hati. Begitu. Jadi titik perbedaan cuma di situ. Jangan-jangan pakai berantem gara-gara yang satu usoli satu, enggak. Itu enggak. Yang paling penting itu bukan usoli dan tidak usoli.
Yang paling penting itu kira-kira orang pada sholat apa kagak gitu. Penting. Baca doa iftitah. Ya, doa iftitah itu dikutipkan ada 3 sebetulnya. Yang pertama Allahumma bait baini, yang kedua wajah tuh, yang ketiga Allahu akbar kabira. Ya. Jadi baca doa iftitah setelah takbiratul ihram, setelah takbir pembuka. Ya, itu baca doa iftitah. Nah, ini disebutkan sebelum baca Fatihah. Fatihah kan dibaca setelah 7 takbir ya. Maka diperintahkan, dianjurkan, lebih diutamakan beristi'adah terlebih dahulu. Apa isti'adah? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau di luar salat kita diperintahkan beristi'adah, apalagi dalam salat. Dalam salat yang akan kita baca suratul Fatihah itu adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, atau disebut juga Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kalau di luar sholat saja dituntunkan, apalagi dalam sholat. Kalau di dalam sholat itu pasti godaan setannya lebih banyak. Itulah kenapa kita beristi'adah. Dibaca dalam setiap rakaat. Lebih utama gitu aja. Kemudian takbir zawaid sebanyak 7 kali takbir setelah takbiratul ihram sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana dicontohkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Ya, annahu kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin min takbirihil janazah wa idza qama baina raq'ataini yakni al-fil maktubah. Jadi bahwasanya ia mengangkat kedua tangan pada setiap takbir seperti takbir sholat jenazah dan apabila bangkit dari rakaat kedua yakni pada sholat wajib. Nah ini ya, di antara takbir-takbir zawaid. Takbir zawaid ya, takbir tambahan itu yang 7. Kalau di majelis tarjih tidak ditemukan bacaan tertentu di antara takbir. Biasanya kebanyakan kita bacanya apa? Subhanallah, Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Banyak gitu ya. Saya juga lagi kemarin nyari-nyari ini. Ini sumbernya dari mana? Belum ketemu. Gitu. Nah demikian juga kalau di majelis tarjih belum ketemu itu sumbernya. Hadis marfu'nya belum ketemu. Hadis yang berasal dari nabinya belum ketemu bacaan itu. Lalu apa yang dibaca? Ya nggak baca apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 7 kali. Gitu ya. Bapak-bapak mau baca? Ya nggak apa-apa, baca aja. Tapi ketika kita memilih tidak baca ya kita tidak baca. Karena dalam ibadah itu memang sifatnya pembaharuan dalam bentuk tajrid, at-tajrid dalam bentuk memurnikan, ya, memurnikan. Baca suratul Fatihah, kemudian kita udah paham ya, surat Qaf rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Qamar atau Sabihis dan Al-Ghasyiyah. Setelah membaca surat kemudian melakukan gerakan salat seperti biasa, bertakbir, kemudian bertakbir zawaid, kemudian baca suratul Fatihah dan seterusnya. Lalu kemudian khutbah setelah salat Id. Dari Ibnu Umar, wa Abu Bakar wa Umar kanu yusalluna idain qabla al-khutbah. Ya, jadi salat khutbah dilakukan setelah salat Id. Dan Nabi memulainya khutbah itu dengan hamdalah sebagaimana khutbah-khutbah yang lain. Ya. An Jabir qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas yahmadullah. Nah, itu ya kalimatnya ya. Jadi yang dimulai pertama itu langsung hamdalah. Takbirnya kapan? Takbir ntar kalau hamdalah udah selesai. Baru takbir.
Saya menyarankan kalau nanti ada MC-nya, maka MC-nya juga memulai dengan alhamdulillah. Nah, lalu kemudian takbirnya di sela-selanya. Begitu. Ya, kemudian diakhiri dengan doa dengan mengangkat jari telunjuk kanan sebagaimana pada khutbah Jumat, berarti diangkat tangannya gitu ya. Dan kemudian juga kalau dalam tuntunan yang disusun juga oleh Majelis Tarjih disebutkan pada saat khatib khutbah itu berjamaah tetap duduk pada posisi masing-masing. Ini yang paling sering diperhatikan. Seringkali sholat selesai khutbah, terus orang kan biasanya pada milih tempat. Ada yang geser kanan, geser kiri. Kadang-kadang ada yang kemana gitu. Senderan, kayak di pengajian sispa ya. Nyari senderan. Nah itu nggak boleh pindah itu. Jadi orang-orang itu duduk pada shaf masing-masing. Karena waktu sudah pukul 6, mungkin kurbannya nanti dibahas oleh ustadz yang lain, ya, terkait dengan kurban. Secara umum ya sebenarnya sama saja, hanya saja hasil munas itu diantaranya adalah soal pendistribusian kurban, siapa saja yang berhak, ya, panitia berhakkah dianggap sebagai upah. Nah, kalau di Majelis Tarjih nggak boleh hewan kurban itu dijadikan sebagai upah. Hewan kurban itu panitia itu dapat ketika dia menjadi disebut dengan al-qani wal mu'tar, itu dalam surat Al-Hajj. Orang yang tidak meminta dan yang meminta, itu panitia dapat. Jadi panitia dapat ketika semua orang dapat. Terus penjagal dia nggak boleh dikasih upah dengan bagian hewan kurban. Kalau zaman dulu di kukusan tukang jagal dapat pala sapi dibawa pulang. Ini buat jagal. Nah itu diambil dari apa? Diambil dari hadis Nabi. Jika Nabi menyembelih, Nabi minta tolong Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih dan juga mendistribusikan. Nah ini nanti bisa disebut sebagai penjagal dan kepanitiaan. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib dilarang mendapatkan bagian dari hewan kurban sebagai upah. Ya, gitu. Lalu kemudian perlakuan kulit misalnya. Kulit diapain di sini biasanya? Hah? Dibikin apa? Diapain kulit? Nah, kalau dibagiin repot nggak? Repot ya, susah ya. Kadang-kadang bisa dibuang. Ya kalau saya menyarankannya, karena semuanya harus dibagi habis sebetulnya. Kalau saya menyarankannya, kalau kulit ada pengepulnya, ada yang beli, lalu uang hasil uang hasil penjualan kulit itu diberikan kembali kepada al-fakir dan miskin. Jadi distribusikan. Karena boleh jadi kadang-kadang fakir miskin dapat daging, berasnya enggak. Dapat daging, kecapnya kagak. Dapat daging, gasnya enggak. Ya, betapa kasihannya nanti dia makan mentah dong. Nah itu bagus tuh, dengan kebijakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah, fatun qarib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.